Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi kita sudah bersama Prof. Wi, ini ada hal-hal yang sebenarnya sebelumnya berseberangan, tapi kini sudah mulai ingin menyatukan visi dan misinya. Banyak yang berbeda di koalisi perubahan sebelumnya. Kita ke Mas Holid, ini seperti tadi, ini apakah dengan mudahnya PKB untuk masuknya PKS untuk bergabung ke pemerintahan, karena memang sebelumnya sudah ada sejarah dengan Pak Prabowo seperti itu ya? Ya, memang kalau hubungan dengan relasi dengan Pak Prabowo, Partai Keadilan Sejahtera ini memiliki sejarah kan. 2014 kami mengusung Pak Prabowo, 2019 juga kami mengusung Pak Prabowo, dan di 2024 inilah kemudian kita mengambil jalan yang berbeda. Artinya kalau secara hubungan personal dengan sosok figur Pak Prabowo, Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki sejarah untuk resisten atau menolak ya. Betul. Tapi kami memiliki sejarah yang sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang ingin dilakukan oleh PKS itu kita berkaca kepada sejarah. Pada waktu PKS berkoalisi dengan Pak SBY selama 10 tahun, itu pun tetap menjaga rasionalitas dan sikap kritisnya. Walaupun misalnya Menteri Pertaniannya sukses besar membuat swasembada pangan, Menteri Sosialnya membuat program namanya PKH, program Keluarga Harapan yang sekarang dilanjutkan. Tapi di parlemen kami membangun sebuah sikap yang kritis juga, walaupun kami di dalam pemerintahan. Jadi tetap kritis sih walaupun dalam pemerintahan. Dan pada waktu zaman Pak Jokowi, walaupun kita selalu kritis dengan kebijakan pemerintah, undang-undang Omnibus Law kita tolak, undang-undang IKN kita tolak, dan banyak kebijakan pemerintah yang kita kritisi, ya. Tapi kita secara personal dengan Presiden Joko Widodo hubungan kita baik, pimpinan-pimpinan kami hubungan kita baik. Jadi kita harus membedakan mana relasi yang personal ya sebagai seorang figur presiden dengan policy. Kalau policy kebijakan itu memang DPR RI itu ditakdirkan untuk menjadi kekuatan check and balances di situ. Ya, ketika rasionalitas publik, suara publik, ini kan harus ada yang mengartikulasikan. Nah, inilah fungsinya DPR RI gitu. Jadi Partai Keadilan Sejahtera bagi kami di dalam atau di luar pemerintahan, kami akan tetap menjaga kewarasan, akal sehat, rasionalitas kebijakan mana yang harus kita suarakan. Oke, berarti gini, kalau misalnya berada di pemerintahan akan tetap kritis. Nah, artinya tadi kalau misalnya Mas Holid bilang kansnya seperti apa sih masuk bergabung dengan pemerintahan walaupun nanti menggaungkan dengan kritisnya itu gitu? Seperti yang dikatakan Prof. Kan banyak sekali perubahan, perbedaan visi dan misi dan program. Ini seperti apa menyatukannya nanti? Ya, tentu ini akan menjadi diskursus di level pimpinan ya, pembahasan di level pimpinan, dan ini akan menjadi pertimbangan ya. Mana kira-kira yang bisa kita advokasi, kita perjuangkan ketika kita berjuang di dalam pemerintahan, mana yang dalam batas tertentu kayaknya nggak bisa nih berjuang di dalam pemerintahan, harus tetap di luar pemerintahan. Tentu di sini kita akan mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya, mana yang terbaik buat bangsa Indonesia, ya. Sehingga apakah lebih efektif perjuangan di dalam pemerintahan, ataukah memang masyarakat Indonesia mengharapkan Partai Keadilan Sejahtera tetap berjuang di luar pemerintahan. Ini wisdomnya dari para pimpinan PKS yang akan menentukan. Masih dikalkulasikan. Karena saya juru bicara, saya hanya menyampaikan apa keputusan dari wisdom dari para pimpinan. Kita nantikan keputusan nih Solid. Tapi kalau misalnya dari kacamata Prof. Wiwi sendiri melihat, kira-kira kans dari PKS sendiri akan seberapa besar untuk bergabung ke pemerintahan? Iya, sebelum ke kans ya, boleh ya? Boleh, silakan Prof. Jadi sebetulnya dalam satu penelitian ya, kita ini kan meneliti bagaimana kalau pemilunya itu diserentakkan antara legislatif dan eksekutif seperti itu ya. Lah, pemilu yang diserentakkan itu tidak lain tidak bukan kita maksudkan nantinya partai-partai itu mampu melembagakan diri dan melakukan koalisi itu yang relatif permanen. Jadi nggak kocar-kacir seperti jadi nggak ketika selesai bubar gitu. Jadi nanti partai-partai yang tidak mumpuni itu terkoreksi sendiri, jadi difilter sendiri, dia bisa keluar dari DPR sendiri, kan gitu. Lah itu teorinya gitu ya, asumsinya. Tapi ternyata lagi-lagi dua pemilu serentak ini tidak menghasilkan satu koalisi yang relatif permanen tadi. Nah ini yang sangat mengkhawatirkan untuk tatanan kita berdemokrasi. Lalu dampaknya terhadap nantinya good governance gitu ya. Pemerintahan yang baik, pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif gitu ya, yang masih memperhatikan apa kebutuhan masyarakat kan gitu. Lah itu apakah nanti kalau PKS, PKB, lalu promotor pertama adalah Nasdem berduyun-duyun gitu ya, langsung masuk ke pemerintahan,
itu apakah mereka juga mempertimbangkan apa yang sudah disuarakan luar biasa kemarin, atau putus begitu saja? Nah, iya. Itu. Sebenarnya disayangkan juga ya kalau bergabung keluar dari oposisi, bergabung pemerintahan. Karena kemarin itu memberikan 40-an juta suara, entah benar entah enggak gitu ya, katanya. Kritis karena banget ada gitu ya, sengketa Prof, pemilu kan gitu. Itu menurut saya signifikan suaranya Anies sama Muhaimin Iskandar gitu. Lah itu tentunya akan sangat mengecewakan. Lu kemarin katanya gimana gitu. Lah itu yang harus diperjuangkan sampai pemilu yang akan datang lagi. Seperti Pak Prabowo kan, sampai 4 kali baru menang kan. Jadi menurut saya kok gampang sekali fed up gitu ya. Lah ini yang kita harapkan partai-partai politik kita ini menjadi partai yang kokoh sebetulnya. Jadi tidak lapuk begitu saja kan gitu ya. Hanya karena ini bukan koalisi sebetulnya. Ini kan ada term and condition. Sudah sangat tidak balance ini keadaannya gitu ya. Tidak legislatifnya kuat, eksekutifnya kuat, maka sinerginya nanti pola relasinya itu saling empowering kan itu seharusnya. Ini nggak terjadi. Ya, betul. Pasti sudah disubordinate gitu ya. DPR-nya disubordinate, tidak menjadi wakil rakyat lagi. Karena semuanya akan bablas begitu saja dengan keputusan-keputusan kebijakan yang diambil oleh eksekutif. Gitu. Oke, kita ke Pak Wi ya. Pak Wi, kalau misalnya kita lihat bagaimana dengan apa yang tadi disampaikan juga oleh Prof Wiwi gitu kan, tidak semuanya sepemahaman begitu. Kalau kita lihat koalisi perubahan kan tadinya sebelumnya menggaungkan, sangat-sangat mengkritisi gitu. Apapun yang disampaikan dari 02 juga sangat dikritisi. Artinya ketika membangun koalisi besar diajak bergabung akan seperti apa dinamika politik di dalamnya? Ya begini, dari awal Pak Prabowo kan selalu mengatakan bahwa ada keberlanjutan dalam program kerja di pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Pak Jokowi, dan menyempurnakan program-program kerja Pak Jokowi. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa kita ini adalah untuk membangun negara, artinya bahwa pembangunan negara membutuhkan stabilitas. Nah, stabilitas ini ada banyak stabilitas. Kalau kita melihat bahwa saat ini kita perlu yang namanya stabilitas ekonomi, kita perlu yang namanya stabilitas keamanan. Nah, inilah yang memang harus dijaga di sini. Nah, kalau pada saat pemilu, kontestasi, memang ini kita melihat bahwa ada program-program kerja dari masing-masing peserta pilpres. Nah, rakyatlah yang bisa memilih bahwa di mana ada yang namanya rakyat memilih menginginkan seperti apa. Nah, inilah yang terbukti dalam pemilihan itu, bahwa menginginkan adanya keberlanjutan karena melihat bahwa ada progres dalam pembangunan. Nah, manusia intinya bahwa rakyat Indonesia ini kan ingin adil, makmur, sejahtera. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah bagaimana kita melihat program kerja ini apakah diterima oleh rakyat. Nah, disinilah memang pada saat Pilpres itu diuji apakah memang program kerja itu kita bisa diterima oleh rakyat sebagian, semuanya, atau mayoritas. Nah, di sini memang demokrasi ini yang terjadi adalah memang kita mau tidak mau memang suara terbanyaklah yang mempunyai keputusan dan yang memang yang mereka adalah yang menang. Nah, inilah salah satu hal yang memang tidak perlu kita bicara mengenai masalah bagaimana dengan program yang seperti ini. Nah, kalau kita bicara mengenai keberlanjutan dan penyempurnaan, dalam penyempurnaan ini kan ada beberapa hal yang memang ada yang dirubah dan ditambahin. Nah, inilah segala sesuatu apa yang menjadi keinginan rakyat, kita bisa akomodir dengan perubahan-perubahan yang mungkin adalah perubahan itu adalah penyempurnaan dari program yang lama. Dengan program yang lama itu tidak kembali ke nol lagi. Nah, inilah memang di mana sistem kita memang adalah demokrasi yang kita langsung memilih kepada yang mereka calon-calon presiden yang memberikan suatu program-program kerjanya. Ini adalah pilihan rakyat dan kita memang harus berikan pilihan rakyat ini yang terbanyak, dan inilah yang memang harus kita jalankan sebagai pemerintahan. Bagaimana dengan peran DPR? DPR tetap bahwa yang saya katakan tadi bahwa legislatif adalah bagaimana checks and balances, karena dalam menjalankan program pemerintah bukannya tidak mungkin bahwa ada beberapa hal di bawah ini yang memang kebijakan di atas belum tentu di bawahnya ini dia jalan. Dan disinilah memang fungsi daripada legislatif yang mulai dari DPR RI, DPR di provinsi, DPR di kabupaten, itulah yang menjalankan aspirasi rakyat itu, bagaimana menyuarakan apa yang terjadi yang belum diselesaikan dan apa yang tidak dijalankan dengan baik. Nah, ini kalau kita bernegara untuk menuju kesejahteraan agar dengan ini.
Baik. Saya sedikit aja ya tentang pendekatan stabilitas tadi itu. Ini menurut saya penting sekali. Pendekatan stabilitas dalam membangun itu perlu stabilitas. Saya setuju. Ya. Tapi pengalaman yang sudah-sudah bahwa pendekatan stabilitas yang lebih ditonjolkan akhirnya apa yang terjadi? Memparalyze partai politik gitu ya, semua kebijakan itu harus mulus gitu ya, lalu yang terjadi demokrasinya sudah wassalam, Selesai begitu ya. Nggak ada. Oke, Prof Wiwi, dijeda dulu ya. Nanti kita dalami lagi ya usai jeda ya. Kami harus kembali usai jeda berikut ini.